Selamat pagi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Mohon izin perkenalan, nama Taruna Muda Muhammad Noval, Prodi 10 Teknik Alat Berat 2. Siap selesai. Kali ini saya ingin membawakan materi mengenai ekosistem. Kali ini saya ingin menjelaskan tema yang saya pilih, yaitu ekosistem pesisir pantai. Apa sih itu ekosistem pesisir pantai? Ekosistem pesisir pantai merupakan peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut, yang mana merupakan hasil organisme ekosistem darat dan ekosistem laut yang saling berinteraksi. Itu adalah penjelasan mengenai ciri-ciri, komponen dan fungsi dari ekosistem pesisir pantai. Ekosistem wilayah pesisir terdiri dari terumbu karang, hutan bakau, pantai dan pasir yang merupakan pelindung alam dari erosi, banjir dan badai, serta dapat berperan dalam mengertai dampak polusi dari daratan ke laut. Ciri-ciri ekosistem pesisir pantai yang mempunyai daya tariknya sendiri seperti terumbu karang dan hutan bakau. Terumbu karang Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keragaman yang tinggi. Sekitar 18% terumbu karang di dunia dimiliki di wilayah Indonesia. Banyaknya keragaman terumbu karang menjadi habitat yang baik bagi berbagai macam biota laut. Selain itu, terumbu karang juga bermanfaat sebagai pemecah gelombang alami sehingga dapat mengurangi terjadinya erosi pantai. Ekosistem ini harus dilestarikan. Mengapa terumbu karang harus dilindungi atau dilestarikan? Karena terumbu karang sebagai penahan ombak, sumber bahan makanan, tempat ikan dan organisme laut lainnya tinggal. Ciri dari ekosistem terumbu karang adalah adanya proses fotosintesis sehingga membutuhkan cahaya matahari yang cukup. Hari ini saya sudah berada di hutan mangrove yang sering tumbuh di pinggiran laut. Ini tanaman ini wakil yang tidak ada pada pinggiran laut. Mangrove merupakan tanaman hasil dari kegiatan budidaya atau diambil dari alam. Hutan mangrove merupakan sebuah hutan yang sering digunakan untuk mengatasi abrasi pantai. Ciri dari hutan mangrove yang berada pada dasar air, baik air payau atau air laut, dan tanaman ini harus dilindungi. Mengapa hutan mangrove harus dilindungi? Karena hutan mangrove dapat mengalami yang asal pada 2017 setidaknya ada 2,8 juta orang yang tinggal di 100 km pesisir. Hutan mangrove Indonesia terentang di antara 95.000 km garis pantai yang mencapai luas 3 juta hektar atau 23% dari ekosistem bakau di seluruh dunia. Dengan tinggi pohon bisa mencapai 50 meter, juga akar menjuntai keluar dari tanah. Mangrove telah menjadi penahan abrasi ketika laut pasang sekaligus memerangkap lumpur ketika laut surut. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan. Kerusakan ini jelas tidak hanya berdampak bagi manusia, tetapi juga makhluk hidup lainnya. Oleh sebab itu, manfaat hutan mangrove penting sebagai penjaga pantai dari abrasi. Salah dua manfaat hutan mangrove yaitu mencegah intrusi air laut ke daratan, erosi, dan abrasi pantai. Intrusi air laut adalah peristiwa perembesan air laut ke tanah daratan sehingga air tanah menjadi payau dan tidak baik untuk dikonsumsi. Dengan adanya hutan mangrove, akar-akar pohon bakau mampu mencegah terjadinya intrusi air laut ke daratan. Selain itu, hutan mangrove juga berperan dalam mencegah erosi dan abrasi pantai, seperti yang sering kita dengar dari berita atau media sosial. Banyak masyarakat yang kemudian terdampak akibat bencana abrasi pantai. Abrasi adalah proses pengikisan permukaan tanah oleh aliran air dan juga pengikisan tanah karena hempasan ombak. Tanaman mangrove memiliki akar yang efisien dalam melindungi tanah di wilayah pesisir, sehingga bisa menjadi pelindung pengikis
lapisan tanah akibat air dan mengurangi efek buruk banjir rob. Banyaknya keragaman terumbu karang menjadi habitat yang baik bagi berbagai macam biota laut. Selain itu, terumbu karang juga bermanfaat sebagai pemecah gelombang alami sehingga dapat mengurangi terjadinya erosi pantai. Ekosistem ini harus dilestarikan. Mengapa terumbu karang harus dilindungi atau dilestarikan? Karena terumbu karang sebagai penahan ombak, sumber bahan makanan, tempat ikan dan organisme laut lainnya tinggal. Ciri dari ekosistem terumbu karang adalah adanya proses fotosintesis sehingga membutuhkan cahaya matahari yang cukup. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut zooxanthellae. Ekosistem terumbu karang merupakan bagian dari ekosistem laut itu sendiri. Ia memiliki peran yang krusial dengan menjadi sumber kehidupan bagi biota laut. Manfaat terumbu karang bukan hanya untuk biota laut, tapi juga untuk manusia, sebab terumbu karang bisa difungsikan sebagai wahana rekreasi. Terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari kumpulan binatang karang yang membentuk struktur kalsium karbonat atau batu kapur. Ekosistem terumbu karang merupakan habitat bagi berbagai satwa laut dan menjadi penjaga keanekaragaman hayati di lautan. Ekosistem bawah laut ini menjadi tempat hidup dan perkembangbiakan aneka spesies seperti ikan-ikan kecil hingga predator yang membentuk hubungan rantai makanan di lautan. Istilah terumbu karang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu terumbu dan karang. Terumbu adalah struktur kalsium karbonat yang dihasilkan oleh karang, sedangkan karang ialah sekumpulan binatang. Dalam bahasa Inggris, terumbu karang dikenal dengan istilah coral reef. Secara kasat mata, karang terlihat seperti tumbuhan dan tidak seperti binatang, padahal karang adalah kumpulan hewan-hewan kecil yang bernama polip. Klasifikasi karang sebagai binatang pertama kali dilakukan oleh ahli biologi Perancis bernama J.A. de Peysonnel pada tahun 1753, yakni ke dalam film Cnidaria kelas Anthozoa. Sekian video dari saya di Kenyamukan ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika video ini kurang sempurna, karena kesempurnaan itu hanya saat saya dan dia disatukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.